Ya, terima kasih. Selamat siang. Ini akan kita setting cardiopulmonary bypass, ya, dimulai dari setting dari mesinnya sendiri. Ini mesinnya. Ini yang di sebelah kiri saya namanya oksigenator, ya, pengganti fungsi paru-paru ketika operasi jantung. Karena nanti kan paru-parunya kita berhentikan, kemudian jantungnya juga kita berhentikan. Kemudian kalau yang di sebelah kanan namanya reservoir, ya, penampung sementara darah pasien yang berasal dari tubuh pasien nanti akan turun ke sini, kita tampung di sini sebelum kita olah dikasih oksigen di paru-paru. Ya, kemudian kita pasang, ya, pada holdernya. Ini holdernya. Holdernya harus sesuai dengan size daripada oksigenatornya, ya. Kemudian kita klik di sini. Nah, kemudian kita siapkan table pack-nya dan pump pack-nya, ya. Kalau kita buka paket yang satu lagi, custom pack namanya, ya, kita buka, di dalamnya ada 2 pack. Yang pertama pump pack, ya, pump pack ini nanti yang akan kita buka, kita setting di bawah. Kemudian yang ini, ya, yang table pack itu nanti kita kasih ke scrub nurse. Oh. Jadi scrub nurse-nya yang buka, ya, karena ini steril. Nanti kalau mereka yang buka, kemudian selangnya diturunkan ke bawah, disambungkan ke oksigenator. Siap. Oke, kita buka yang bagian pump pack. Oke, kita buka, ini penampakannya, ya. Pertama, di sini ada beberapa konektor, kemudian ada berbagai jenis selang, ya. Pertama selang yang ukurannya 1/16, kemudian juga ada sistem monitoring lines, kemudian ada buat suction, fan dan sucker, kemudian ada yang paling utama adalah untuk main pumpnya, ya, itu pump bootnya, yang ini yang paling besar dan sedikit berbeda selangnya, jenisnya dengan menggunakan silikon supaya lebih halus nanti, karena darah nanti akan masuk ke sini dan dipompa melalui pump, digilas, ya, didorong gitu supaya lebih tidak mencederai sel darah merah. Oke, kita buka, kita pasang. Ya, sebelumnya harus kita periksa, ini ada klip dari selangnya, ya, supaya dia tidak gerak-gerak lari-lari kemana-mana, ya. Ini harus sesuai, ada ukurannya. Nah, ini 1/4, kalau yang hijau 1/2 inci, ya, 1/2 in. Kemudian ada lagi yang biru, nanti di sana itu 3/8, ya, tergantung nanti operasi dewasa atau operasi anak, ya, yang membedakan itu. Nanti selang-selang yang anak kan selangnya kecil-kecil, pasti menggunakan yang 1/4, ya. Nah, ini yang warna biru. Yang warna biru 3/8. Nanti ada tulisannya di sini 3/8 juga. Zoom fokus. Oke, ya. Ini yang merah kurang 2 lagi. Sekarang kita mulai rangkai, ya. Nah, di sini ada selang ukuran 1/2, ya, ini untuk pump bootnya atau main pumpnya. Nah, ya, tadi saya bilang kan pengganti fungsi paru-paru pada oksigenator. Sekarang yang berfungsi sebagai pompa, pengganti fungsi jantung adalah mesin ini, Loral pump ini yang utama. Oke, kita pasang. Caranya seperti ini, ya, kita jepit, plug, ya, dan kita putar. Satu lagi kita kunci juga. Diusahakan ininya merata, ya, nempel di dindingnya, ya, si selangnya. Oke, kemudian kita tutup. Lalu ujung selang ini kita sambungkan. Yang pertama, ya, dari reservoir. Buka capnya. Oke. Berarti dia ini dari bawah, Ya, nyambungnya yang ke sini, yang ke ya. sana, ya. Yang ke sini, ya, bukan yang ke sini. Bukan. Oke. Kemudian yang ini Ya, yang biru. nyambungnya ke blood in. Yang ini ada blood in-nya, ya, di sini. Oke. Kemudian selang selanjutnya adalah, ya, ini berasal dari
oksigenator. Nah, Iya. bedanya kalau yang di sana darahnya masih darah kotor. Ya, yang ada di reservoir, kemudian di selang-selang ini adalah darah yang berasal dari pasien. Yang darah kotor ya, yang darah sedikit oksigennya. Tapi nanti kalau sudah masuk oksigenator, sudah dikasih oksigen, nanti yang keluar darah yang sudah kaya akan oksigen. Ya. Jadi di pertigaan ini ya, Ya. simpangan. Nah, untuk sementara ini line resirkulasinya kita sambungkan ke reservoir. Ini steril ya. Ini maksudnya ininya bahannya steril ininya, tapi sebenarnya kita touch seperti ini nggak masalah. Ini kan bagian luarnya. Yang nggak boleh kena touch itu bagian dalam-dalamnya ya. Seperti tadi kan ini pakai caps ya. Ya, ini di dalam capsnya itu steril ya, nggak boleh tersentuh. Seperti ini. Jadi langsung disambungkan ya. Jadi bagian sterilnya tidak tersentuh. Suction, selang suction. Nah, ini ukurannya kecil, 1/4. Kita pasang di pump kedua dan ketiga. Ininya disambungkan ke reservoir. Jadi ini nanti dari pasien ditarik darahnya ya, yang darah yang keluar seperti itu. Jadi supaya tidak terbuang ditarik oleh suction, nanti diputar kemudian masuk ke reservoir. Jadi diharapkan tidak ada darah yang terbuang. Terbuang percuma, akhirnya Ya, masuk semua betul. ke Jadi, reservoir. semuanya masuk ke reservoir. Lebih enak dilihat aja, nggak terlalu ngambai-ngambai. Kemudian kita pasang satu lagi suction warna kuning. Oh, biar panjangnya sama ya. Oke. Nah, ini maksud saya ini kan kurang pas ya. Heeh. Nah, ini bisa kita adjust ya. Jadi harus pas. Jadi ditempel di Nempel ya? dindingnya ya. Betul. Nah, kemudian kita sambungkan lagi ke reservoir. Oh, jadi yang banyak-banyak port ini adalah pintu Ya, masuk ya? pintu masuk untuk Semuanya. keluar three-way. Ya, three-way ini sudah bawaan dari paketnya ya. Three-way. Kita sambungkan. Nah, di sini ada port-port kecil-kecil. Ya, ini untuk masuk cairan. Yang satu lagi kita pasang di bawah untuk pressure. Ya, jadi tekanan di dalam selang ini harus kita ukur. Oh. Ya, tidak boleh terlalu tinggi ya. Karena kalau terlalu tinggi misalnya lebih dari 300, selang-selang ini kan tidak diikat, cuma dipasang gitu doang ya. Kalau terlalu tinggi nanti bisa Lepas ya? lepas. Oh. Ya, nanti bahaya buat pasien. Untuk masukin cairan atau darah, untuk isi cairan ini nanti kan ini selang ini harus diisi oleh cairan ya, untuk sementara sebelum diisi oleh darah. Karena kan ini udara semua, jadi udaranya harus kita buang. Nah, ini salah satu Jadi dari three-way itu atasnya. resirkulasi, ya atasnya. Kemudian ini yang berasal dari selang yang berasal dari oksigenator ini, ya kita sambungkan ke atas, ke three-way yang ada di atas ini. Oke.
Ya, nah ini yang saya bilang tadi untuk mengukur tekanan di dalam sistem selang ini ya. Nah, ini nanti disambungkan. Oh, partinya juga transdusernya belum ada ya. Nah, ini. Nah, nanti ini disambungkan ke transduser ya. Transdusernya belum terpasang. Selang warna dengan cap hijau ini untuk menyambungkan oksigen. Jadi oksigen dari pendan ya, dari pendan nanti disambungkan dengan selang ini ya, kemudian dikontrol fraksinya di sini ya. Kontrol fraksi oksigennya beberapa, nanti selang itu disambungkan ke sini dan connect dengan oksigenator. Ya, kita pasang di oksigenator. Di sini ada cap juga berwarna hijau. Oh, ya. jadi memudahkan ini Ya, ya, hijau ketemu memudahkan kita hijau. supaya tidak tertukar. Dan ini cap warna hijau. Nah, kita sambungkan. Kemudian di sini ada filter, ya. Filter ini berguna untuk misalnya di gas itu ada bakteri dan sebagainya, jadi tidak ikut masuk ke dalam reservoir. Jadi di sini ada filternya, seperti itu, ya. Ini disambungkan dengan selang yang berasal dari pasien, ya. Ini darah yang dari pasien ke reservoir. Kalau yang ini dari oksigenator ke pasien. Kalau ini darah yang miskin oksigen, kalau di selang ini nanti menuju ke pasien adalah yang sudah kaya akan oksigen. Oke. Ya, kita sambungkan sementara di sini. Untuk basic settingnya seperti ini ya. Sudah cukup. Sudah cukup. Tinggal nanti aksesoris-aksesorisnya ini kan belum ada ya, kayak reservoir dan sebagainya. Nah, nanti berlanjut ke cairan pelumpuh otot jantung. Jadi jantungnya akan kita hentikan. Nah, dengan menggunakan Cardioplegi. Selanjutnya kita akan sambungkan yang tadi yang ada pump pack dan table pack. Nah, jadi yang kita buka akan namanya table pack ya. Nah, kalau kita buka penampakannya seperti ini ya, ada selang besar ya, 3,5 sama 3/8 inch ya. Yang ini yang menghubungkan antara mesin CPB dengan pasien ya. Kita ambil, kita jaga kesterilannya ya. Nah, seperti ini. Kemudian yang warna merah itu disambungkan ke bagian yang kaya akan oksigen ya, yang berasal dari oksigenator ya. Ya, kita sambungkan. Nah, yang ini yang agak besar nih. Nah, ini disambungkan ke reservoir. Ya, ini darahnya berarti darah dari yang membawa darah dari pasien ke reservoir. Oke. Nah, sekarang sudah tersambung. Cuma mau tanya, ini kan darah bersih, Ya. darah kotor. Ya. Kenapa darah bersihnya juga ada yang ke tampung ke sini ya? Ini untuk sementara. Kalau misalkan tadi belum tersambung kan kita harus jalankan air dulu. dulu. Ini resirkulasi namanya. Jadi di sini diklaim, di sini klaim, kita buka ke sini. Jadi airnya darahnya ke situ-situ aja airnya. Oh, baiklah. Oke. Kemudian selanjutnya ini ada selang suction yang dari dalam table pack juga ya. Nah, ini kita ambil, kemudian kita botol aja ya. Sambungkan ke suction biru dan suction kuning. Berarti yang rata-rata yang table pack steril semua, dioperkan ke perfusi yang on ya. Ya, sudah terangkai. Basic sirkulasi sudah terangkai. Sudah terangkai. Nah, sekarang kita mau buka lagi satu packnya untuk memberikan cairan cardiopegic yang sudah tercampur oleh darah itu langsung masuk ke koroner ya. Nah, dengan harapan dengan masuknya cairan yang berasal dari sirkuit ini nanti jantungnya akan berhenti ya. Kalau biasanya kalau kita panik melihat jantung berhenti, ini sengaja kita hentikan. Oke, ini steril, dikasihnya ke scrub ya. Ini nanti turunnya dari atas sama kayak yang dari table pack ya. Nah, bagian yang bagian perfusi ya, simpan sini. Nah, ini agak rumit memang, kecil-kecil selangnya, kemudian banyak cabangnya ya, tidak sesimpel yang
Dikira. pump tadi. Nah, nanti ini direndam di dalam es. Oh. Ya. Oke. Jadi cairan kardioplegik itu harus dingin. Dinginnya targetnya 4 derajat. Ya, supaya 4 derajat ya cairannya di sana. Jadi ini harus direndam es. Jadi dikasih ember, ada esnya, ada batu es, kemudian ini direndam. Jadi darah yang sebelum masuk ke pasien melewati es dulu. Ya, diharapkan nanti dingin. Ini selalu ada yang silikon, berarti yang masuk ke dalam Pump. mesin ya. Nah, kita pasang paling ujung. Ya, sebetulnya tergantung dari settingan kita, karena ini sudah terpasang di sini, nggak apa-apa lah ya, kita bongkar lagi soalnya lama. Ini sebentar. Oke. Nah, kalau yang ini berbeda klipnya dengan yang tadi. Ya, kalau ini seperti ini sistemnya ya. Jadi kita ambil. Nah, biasanya ya ambil juga. Ini yang nah, ini 1/16 lebih kecil lagi ukurannya. Ini yang membawa cairan kardioplegianya. Kalau yang agak besar 1/4 ini nanti isinya darah. Nah, nanti darah yang dari reservoir itu ya akan dihantarkan oleh mesin ini, kemudian nanti akan di sini akan bersatu ya yang berasal dari cairan kardioplegia nih. Ya, ini cairan kardioplegianya kita bikin di sini, nanti di cairan ini nanti cairan kardioplegianya turun ke sini, kemudian darahnya ke sini, nanti akan bercampur di sini di pertemuan ini. Jadi darah bercampur cairan kardioplegianya di sini. Ya, kemudian didinginkan, ya, direndam dalam es, kemudian baru masuk ke jantung. Ya, diharapkan nanti jantungnya mulai berhenti berkontraksi. Oke? Kita setting dulu ya. Satu. Setting dulu seperti ini. Baru kita kunci. Oke, kita masuk. Nah, ini juga kita masukkan dulu terlebih dahulu setelahnya. Oke, nah ini memang harus biasanya longgar kalau yang ini. Ya, jadi ini harus diplester ya. Nanti kalau kita operasi beneran, ini diplester supaya agak besar si selangnya. Karena ini ternyata yang ukuran 3/16, tapi selangnya lebih kecil lagi. Jadi ini agak longgar. Ya, tuh, longgar ya. Jadi harus kita plester. Nanti kita plester aja. Kita buka selang 1/4, kita gunting, kita belah, nanti kita tempelin di sana. Itu biasanya seperti itu. Ini karena belum ada transducer ya, Bro. Jadi simpan sini aja ya. Oke, nanti nah, ini bubble trap. Jadi sebelum darah yang dari kardioplegik ini masuk ke pasien, takutnya ada bubble dan sebagainya, jadi ke trap di sini. Ya, nanti ini disambungkan dengan ini. Ya, kita buka aja ya. Selang yang nantinya akan diisi oleh cairan kardioplegia. Ya. Nih, kalau seorang scrub nurse harus penting ya, jangan sampai nurunin yang ini. Ya, nanti udah kepegang sama perfusi jadi on. Ya. Nah, jadi harus nuruninnya yang selalu yang putih ini, yang putih ya. Kita sambungkan seperti ini. Oke, jadi nah, nanti ini akan disambungkan dengan jarum yang akan masuk di aorta. Ya. Oke, kalau gitu kita langsung priming ya. Sebelumnya harus dikasih heparin dulu cairannya. Perbandingannya berapa? Cairannya dikasih dalam ini semuanya 10.000 unit. Kita masukin dulu cairan primingnya. Ya. Karena putih jadi nggak kelihatan. Ya, karena putih jadi nggak kelihatan. Nah, kurang lebih 1000 cc. Oh, jadi kita masukin Ya, kurang lebih heparinnya 10.000. 10.000. Heparin 10.000 dalam 1000 cc. 1000 sampai 1500 cc. Itu nanti airnya tuh ke situ tuh, teman-teman. Tuh airnya. Nah, nanti heparin masukin sini aja. Oh. Ya, ini port untuk masukin obat-obatan atau apa namanya ya, khususnya obat-obatan sama ngambil sampel AGD.
Oh, untuk Ya, ACT. AGD dan elektrolit. Elektrolit. ACT juga boleh. Oh, situ. Ini portnya. Nah, supaya misalnya nanti kan kita masukin elektrolit, ada koreksi elektrolit supaya tidak mengganggu kadar saat kita pengambilan sampel untuk AGD dan elektrolit, portnya dipisahin aja. Jadi yang sebelah sini untuk sampel AGD, yang ini masukin obat-obatan dan elektrolit. Biar hasilnya nggak bias ya? Iya, nggak bias. Udah. Tadi udah tersambung ya. Sekarang kita priming. Tadi kita masukkan cairan kurang lebih 1000 dulu ya ke reservoir. Kemudian kita putar. Ya. Oh, ininya masih counterclockwise sebentar ya. Kebalik ya. Kembali. Nah, ini aja semua soal pilihan aja. Oke. Nah, ini masih kendor juga, nggak nari. Kita kencengin. Oklusnya. Oh. Ya, tuh, langsung tarik ya. Bisa diano ya. Iya, betul. Oke. Cairannya masuk. Perlu ditambahin merah-merah enggak? Nah, nanti. Nah, Oh. ini. Oh, Oke, priming ya. Priming sana ya. Uh-uh. Ini yang di sini. Oh, tuh. Nah, Berarti kecepatannya bisa diatur ya, Bang? bisa ini kecepatannya. Oke. Nah, kurang berapa ya? Airnya kurang ya? Airnya kurang. Ada lagi? Ada lagi. Ah. Alat untuk ngeklaim apa? Klem ini, klem Venom. Oh. Jadi dia bisa Ya, biasanya dia kebutuhannya nanti untuk winning kan pelan-pelan. Jadi klaim sedikit-sedikit, beban jantungnya kan dibawa ke atas, dikasih lagi ke jantung. Oh. Biar nanti preloadnya nggak mengganggu ya nanti ya. Ya. Sebenarnya ukurannya lebih besar ya, Bang? Bukan, dia ada konektornya. Oh. Jadi nyambung ke sini dipotong, sambungin. Yang ini bisa nempel ke Oh, konektor itu. konektornya, Oh. khusus konektornya. Hmm. Nah, kalau udah gini, boleh nih dikasih pewarna. Pewarna. Warnanya masuk di Saya mau ngasih obat aja. Nah, mau ngasih obat tuh seperti ini. Ceplas. Hmm. ini kurang, tambah ini. Bentar ya. Set. Tuh, itu kayak darah teman-teman. Oh iya kayak gitu. Yang sudah berputar nih. Kurang kan kurang. Tambah aja Dia masih- semuanya ya. Ya, kayak pink gitu ya. Pink. Ini anemi. Kok darahnya pasien ini ya? Jangan-jangan nih Sobion ini. Oke. Sini aku yang ini di sana. Jadinya kurang merah. Tapi ini aja cukup kan untuk mewakili ya. Mewakili lah. Oh, ini artinya priming ya, sistem Ya, tertutup berarti. iya, sistem tertutup. Jadi mungkin bisa dijelaskan resep ini dari sini kemana ini Oke, prosesnya sekarang ya, alirannya ya. alirannya. Jadi Oke. darah setelah kanulasi, ya, darah dari SVC, IVC, SVC dan IVC akan masuk ke sini ke selang venous return, ya, kemudian masuk ke reservoir, dari reservoir ditampung sementara, ya, kemudian dari sini nanti akan dimasuk ke pompa, ya, ini sebagai pengganti left ventricle, ya, sebagai pompa kan left ventricle fungsinya. Nah, nanti sama mesin ini akan dipompakan masuk ke oksigenator yang ada di bawah ini, Oh, ini. yang bulat ini. Oh, masuk ke sini teman-teman. Oksigenator di sini terjadi proses difusi, ya, oksigen dikasih, CO2-nya ditarik, ya, kemudian setelah dikasih oksigen darah akan keluar lewat sini, ya, kemudian akan masuk ke aorta, oke, kemudian ke seluruh tubuh. Oh, Itu begitu. Gambaran umumnya. gambaran umumnya seperti Oke. itu. Oke. Oke, terima kasih Nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.